Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Iya, ibu doakan semoga anak-anak ibu semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat? Dengan siapa? Oke, pintar. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Elitris Mayanti. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 1 materi kelas 12 IPS semester gasal, yaitu konsep wilayah dalam perencanaan tata ruang. Sumbernya Ibu ambil dari modul geografi kelas 12 Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen pada tahun 2020. Potensi dasar yang ingin dicapai adalah dalam nilai pengetahuan, diharapkan peserta didik memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dan penilaian dalam keterampilan diharapkan peserta didik membuat pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten atau kota atau provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Subbab dalam materi pelajaran ini, Ibu akan membahas hanya tentang konsep wilayah dan pewilayahan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep wilayah dan pewilayahan secara mandiri. Nah, sebelum kita mempelajari wilayah dan pewilayahan, Ibu akan bertanya dulu, pernahkah melihat wilayah desa dari ketinggian tertentu seperti dari pesawat atau naik ke bukit? Ayo, siapa yang pernah? Pernah ya? Iya pasti dong pernah ya. Walaupun belum pernah naik pesawat, tetapi setidaknya kalian pernah naik ke bukit atau ke gunung atau malahan ke pegunungan. Nah, bisa kalian lihat di sana ya? Apa yang kalian bisa lihat? Iya, pintar. Ada sawah, sungai, pepohonan, desa, dan sebagainya. Oke, kalian bisa melihat gambar ini. Ini adalah gambar foto udara wilayah desa. Kenapa bisa dikatakan desa? Karena bisa kalian lihat bahwa ciri dari desa adalah agraris. Apa itu agraris? Iya, didominasi oleh pertanian. Bisa kalian lihat bahwa di foto udara ini banyak sawah. Selain sawah, banyak tumbuhan. Ini bisa jadi sebagai hutan. Dan kalian juga bisa lihat karakteristik dari desa itu sendiri, pola pemukimannya adalah masih menyebar. Ya, gambar ini diambil dari sumber https i0wp.com foresterat.com. Ya. Oke, kita bahas. Yang ke-1 adalah konsep wilayah. Menurut Taylor, wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Nah, bisa kalian lihat contohnya, kota Cirebon tetanggaan dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tegal, ataupun Kabupaten Indramayu. Iya, atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Yang menyatu itu bisa jadi kota Cirebon ada daerah pantai, berarti menyatunya dengan Kabupaten Cirebon dan lanjut dengan Kabupaten Indramayu. Itu ada karakteristik yang menyatu, dihubungkan oleh laut. Ya.
Sedangkan menurut Rustiadi, wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu, di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Batasan wilayah tersebut tidak selalu dengan kenampakan fisik dan pasti, melainkan bersifat dinamis. Ya, kalau Rustiadi ini, wilayah itu dilihat dari batas-batas spesifik tertentu. Batas-batasnya, misalkan batas antara kota Cirebon, antara Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Kuningan sudah terlihat jelas. Kondisi fisiknya itu daerah Kuningan mulai masuk ke dataran tinggi, sedangkan Kabupaten Cirebon masuk ke dataran rendah. Jelas ya? Oke, Ibu akan lanjut. Jadi kesimpulannya, wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Jadi satu kesatuan geografis yang terkait secara berfungsi gitu. Misalkan kota Cirebon itu mempunyai pantai sehingga menghasilkan ikan. Sedangkan Kabupaten Kuningan merupakan dataran tinggi sehingga menghasilkan sayuran. Nah, jadi ada keterkaitan antara kota Cirebon kalau membutuhkan sayuran berarti minta ke Kuningan. Dan sebaliknya, Kabupaten Kuningan ingin ikan berarti berinteraksi atau berkaitan meminta ke kota Cirebon yang punya pantai. Jelas ya? Oke, selanjutnya kita bahas tentang pewilayahan. Pewilayahan atau dikenal dengan penyusunan wilayah adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Di sini, jadi pewilayahan itu ada penyusunan wilayah, jadi gabungan antara wilayah dengan wilayah. Contohnya Ciayu Majakuning, yaitu Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berarti karena berdasarkan kedekatan, kemiripannya daerah Majalengka juga mempunyai dataran tinggi sama dengan Kuningan. Terus Kabupaten Cirebon juga memiliki dataran rendah sama dengan kota Cirebon. Jadi di sana ada kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional. Seperti itu ya. Ya. Di sini juga ada wilayah pengembangan, di mana wilayah pengembangan itu ada wilayah untuk tujuan mengembangkan atau pembangunan. Jadi wilayah yang bagus dikembangkan adalah wilayah yang masih luas lahannya. Luas wilayahnya itu luas sekali, kemudian masih banyak lahan kosong yang harus dimanfaatkan agar lebih bermanfaat. Ya, sedangkan menurut Bintoro, region atau wilayah dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya. Yang dapat bedakannya apa? Misalkan kota Cirebon atau Kabupaten Cirebon itu cuacanya identik, suhunya itu sangat tinggi, jadi panas. Sedangkan Kabupaten Kuningan suhunya rendah sehingga udaranya terasa sejuk atau dingin. Batasan tersebut sesuai dengan pendapat Visser yang mengungkapkan bahwa suatu konsep region memandang suatu daerah sebagai suatu wilayah atau tata ruang yang mempunyai ciri-ciri khas yang kurang lebih sama atau homogen. Jadi menurut Visser, suatu wilayah juga memiliki hal yang homogen, yang sama. Misalnya daerah Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Cirebon itu sama-sama memiliki daerah pantai, sehingga dikenal dengan daerah yang homogen, yang sama satu jalur pantura.
Konsep region atau wilayah berubah-ubah dan mengalami perkembangan, sehingga muncul beberapa pengertian wilayah yang kadang-kadang berbeda sebagai akibat proses klasifikasi yang berbeda pula, seperti uniform, region, dan nodul, nodal, atau region. Namun pada prinsipnya, region lebih dititikberatkan sebagai suatu wilayah yang mempunyai ciri-ciri keseragaman, gejala internal, atau internal uniformity yang membedakan wilayah yang bersangkutan dari wilayah lainnya. Ciri-ciri yang merupakan internal uniformity ini dapat berupa gejala fisik, seperti keseragaman vegetasi, berarti tumbuhan ya yang seragam. Kemudian seragam iklim, iklimnya iklim tropis, subtropis. Relief permukaan tanah, ada relief yang landai, ada yang terjal, ada yang datar, ada yang tinggi, atau yang lainnya. Dapat pula berupa gejala non-fisik, seperti bentuk aktivitas dalam perekonomian. Seperti tadi, ya perekonomian berarti identik dengan keuangan. Adat istiadat, kemudian bentuk pemerintahannya, pola permukiman, dan lain-lain. Region dengan dasar internal uniformity ini biasanya disebut dengan formal region. Jadi antara adanya ciri gejala fisik dan gejala non-fisik bisa masuk ke internal uniform dan dikenal dengan formal region. Oke, anak-anak ibu semuanya, menurut kalian ini gambar apa? Sawah, kebun, hutan, apa lagi? Pertanian. Oke. Ini adalah gambar wilayah perkebunan sebagai wilayah yang homogen. Jadi ini identik. Ini semua wilayah ini adalah wilayah yang sama. Jadi digunakan untuk perkebunan sehingga dikatakan bahwa wilayah itu adalah wilayah homogen. Jadi homogen itu sama. Dari ujung sini sampai ujung sana itu sama, homogen. Dibuat untuk perkebunan. Karena sifatnya yang demikian, maka formal region relatif bersifat statis. Statis itu tetap, sedangkan fungsional region lebih bersifat dinamis, tidak tetap. Menurut Suparmat tahun 1981 halaman 1. Hal ini wajar karena fungsi suatu wilayah dalam hubungannya dengan wilayah lain selalu berubah dan mengalami perkembangan. Dalam perkembangan selanjutnya dikenal pula istilah-istilah subregion atau subunit. Dari masing-masing daerah atau region, misalnya daerah dataran banjir, daerah lereng gunung api, dan dataran pantai. Kalau daerah dataran banjir otomatis pasti kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, karena mereka memiliki wilayah yang datarannya rendah. Daerah lereng gunung api adanya di daerah Kabupaten Kuningan, dan dataran pantai ya Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu itu termasuk dataran pantai. Oke, selanjutnya yang kedua adalah klasifikasi wilayah. Ada beberapa istilah yang di Indonesia mempunyai pengertian yang serupa dengan konsep wilayah, seperti divisi, distrik, zone, realm, bentang lahan, dan lain-lain. Wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang mempunyai persamaan-persamaan tertentu yang dapat dibedakan dari wilayah sekitarnya. Semula penggolongan wilayah hanya didasarkan pada ciri-ciri alamiah saja atau dikenal dengan natural feature, sedangkan ditambah dengan satu penampakan tunggal atau dikenal single feature, seperti iklim, topografi, vegetasi, morfologi, dan lain-lain. Iklim hubungannya dengan cuaca, ya, suhu. Topografi berarti ketinggian tempat. Vegetasi jenis tumbuhan. Morfologi bentuk lahan. Bisa kalian lihat bahwa ada gambar dunia, di sana ada berwarna hijau.
Di sini adalah peta wilayah hutan hujan tropis. Bisa kalian lihat, Indonesia banyak sekali warna hijaunya karena kita ini termasuk daerah yang daerah khatulistiwa sehingga beriklim tropis, makanya banyak hutan hujan tropis. Yang pertama adalah generic region. Jadi menurut Geographical Association tahun 1937 mengklasifikasikan wilayah sebagai berikut. Satu adalah generic region, yaitu penggolongan wilayah menurut jenisnya, yang menekankan pada jenis wilayah seperti iklim. Nah, ini adalah iklim tropis. Berarti Indonesia, kemudian di sana ada Afrika, kemudian Amerika, ya. Terus ada juga topografinya, vegetasi, dan fisiografi. Misalnya wilayah vegetasi. Dalam hal ini lebih ditekankan kepada jenis pewilayahannya saja. Yang kedua ada specific region. Di mana specific region ini merupakan wilayah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografis tertentu atau khusus tertentu yang ditetapkan oleh lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Misal, wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah tunggal yang mempunyai karakteristik geografis khusus, seperti lokasi, penduduk, bahasa, tradisi, iklim, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam Asia Tenggara. Yang kedua, wilayah waktu Indonesia Barat atau dikenal dengan WIB. WIB, bukan berbelanja ya, ini waktu Indonesia Barat, bukan waktu Indonesia belanja, bukan. Ya, WIB itu merupakan wilayah tunggal dan mempunyai ciri khusus yaitu lokasinya di Indonesia bagian barat yang dibatasi oleh waktu berdasarkan garis bujur seperti pertimbangan politis, sosial, ekonomi, aktivitas penduduk, dan budaya. Bisa kalian lihat peta wilayah pembagian waktu. Tanda merah dibatasi WIB, wilayah Indonesia bagian barat. WITA, wilayah bagian Indonesia Tengah. WIT, wilayah Indonesia Timur. Yang ketiga adalah uniform region. Suatu wilayah yang didasarkan atas keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Wilayah geografis yang seragam berdasarkan kriteria tertentu dan dapat dibedakan dengan daerah tetangganya. Homogenitas dari wilayah formal dapat ditinjau dari karakteristik fisik atau alam ataupun kriteria sosial budaya. Contohnya wilayah pertanian yang mempunyai kesamaan, yakni adanya unsur petani dan lahan pertanian. Dan kesamaan itu menjadi sifat yang dimiliki unsur-unsur yang membentuk wilayah. Jadi uniform region itu adanya keseragaman, kesamaan, atau homogenitas. Gambar ini adalah wilayah pertanian, diambil dari sumber https ekonomi.econ. Yang keempat adalah nodal region. Nodal region merupakan suatu wilayah yang diatur beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur transportasi antara satu dengan yang lainnya. Wilayah geografik yang memperhatikan suatu hubungan fungsional antar wilayah formal dan interdependensi dan batas wilayah tersebut oleh sebuah titik pusat. Jadi ingat, nodal itu pusat, region wilayah. Jadi suatu wilayah yang beberapa pusat kegiatannya saling berhubungan. Contohnya, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY sebagai kota yang cukup besar dan unik. Mempunyai beberapa pusat kegiatan seperti pusat kebudayaan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pariwisata, industri, kerajinan, dan lain-lain. Satu sama lain dihubungkan dengan jaringan-jaringan transportasi dan komunikasi yang membentuk suatu sistem keteruangan dan kelingkungan yang terpadu. Sehingga rupa membentuk suatu sistem kewilayahan. Ingat sekali lagi ya, nodal region itu adalah wilayah yang mempunyai atau memiliki pusat seperti DIY, Jakarta, Bandung, Semarang, dan sebagainya. Ini gambar dari
Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Yogyakarta yang dihubungkan jalur transportasi, pariwisata, dan pemerintahan. Bentuk-bentuk persekutuan regional. 1. Persekutuan negara-negara berdasarkan paham politik yang dianut seperti blok barat, blok timur, dan non-blok. Yang kedua, persekutuan negara-negara di bidang ekonomi, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA, Marshall Plan, Kombola, OPEC, MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, CELA, Pasar Bebas Asia, EEC, dan EAC. Yang ketiga adalah persekutuan negara-negara di bidang sosial, ekonomi budaya, seperti OKI, Organisasi Konferensi Islam, kemudian OAS, Organisasi Amerika. Oke anak-anak semuanya, gimana penjelasan Ibu? Alhamdulillah mengerti ya. Semoga mengerti. Kalau tidak mengerti, boleh kalian komentar di YouTube ini, atau misalkan kalian tidak mengerti, boleh japri langsung ke Ibu. Ya, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberikan latihan soal. Silakan perhatikan gambar baik-baik. Oke. Pertanyaannya, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar di atas. Temukan 3 karakteristik dari wilayah tersebut. Yang kedua, dari karakteristik tersebut, tentukan wilayah alami dan buatan. Oke, nanti tugasnya kalian kirim lewat link yang akan Ibu bagikan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Semoga semuanya sehat selalu dan ingat, selalu bahagia agar imunnya tetap kuat. Tetap selalu menjaga prokes, menjaga kesehatan, dan selalu menerapkan 5M. Oke. Sampai jumpa anak-anak semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.